Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Nugroho Room ya. Bagaimana rekan-rekan Nugroho Room? Saya harapkan tetap sehat selalu dan tetap semangat ya untuk melaksanakan latihan SKB. Kebetulan ini juga pelaksanaannya hampir selesai, jadi yang belum ujian tetap semangat ya, karena masih banyak FR yang nantinya bisa kita bahas bersama ya. Baik, di kesempatan hari ini saya akan membahas FR asli ya, akurat dari pembahasan materi SKB di guru SD, yang mana materi ini saya dapatkan langsung di lokasi ujian serta beberapa rekan yang sudah melaksanakan ujian ya. Di sini saya rangkum dari tanggal 28 sampai 29. Untuk next nanti yang tanggal yang berikutnya akan saya bagikan ya, satu persatu. Langsung saja di sini langsung ke dalam bentuk soal yang teringat saja ya, dan tidak semuanya tapi ini bisa mewakili ya. Langsung saja kita bahas. Dalam suatu proyek, upah 4 orang tukang kayu dan 2 orang tukang batu adalah sebesar 400.000. Dan upah 3 orang ya tukang kayu dan seorang tukang batu adalah 275.000. Untuk upah 2 orang tukang kayu dan 3 orang tukang batu adalah, ingat kalau soal seperti ini yang jelas kita harus mencari setiap satuan orangnya ya, perorangan dulu. Jadi tukang kayunya berapa biayanya, kemudian tukang batunya berapa. Untuk opsinya ya, opsinya seperti ini. Seingat saya dari masukannya ya, dari rekan-rekan yang sudah FR. Untuk jawabannya langsung saja, misalkan TK itu tukang kayu ya, dan TB itu tukang batu. Saya buat singkat seperti itu biar lebih mudah. Untuk upah 4 orang tukang kayu dan 2 orang tukang batu, berarti 4 TK ditambah 2 TB sama dengan berapa tadi? 400. Nah, 3 orang tukang kayu, 3 TK ditambah seorang tukang batu, berarti hanya cukup TB ya. Itu adalah 275.000. Kita tinggal kalikan saja yang bagian pilihan pertama kalikan 1, yang di bawah dikalikan 2 ya. Tinggal hasilnya seperti itu, rekan-rekan mudah ya, bisa diamati hasilnya. Nah, kemudian kita kurangi. Jadi 4 TK dikurangi 6 TK itu minus 2 TK ya. Kalau 2 TB dan 2 TB kan selesai habis ya. Tinggal 400.000 dikurangi 550 itu minus 1.500. Nah, untuk TK-nya ya. Jadi TK-nya itu tukang kayu berarti 75.000 dari mana? Dari 1.500 dibagi 2 ya, seperti itu. 100.000 ya dibagi 2 seperti itu, 150.000. Kemudian di 3 TK ditambah TB ya. Itu tadi kan di opsi awal 275.000. Tinggal kita masukkan saja di hasilnya ya. Jadi hasilnya seperti itu, tinggal dikalikan ya, 75 dikali 3 hasilnya 225. Kemudian TB-nya itu dikurangi ya, berpindah ya. Berpindah. Jadi 275.000 itu dikurangi 225.000 hasilnya 50.000 ya. Kemudian kita masukkan lagi yang 2 TK tadi ya, yang ditanyakan 2 orang tukang kayu dan 3 orang tukang batu. Tinggal kita masukkan yang TB-nya berapa dan TK-nya berapa, dikalikan hasilnya seperti itu. Jadi jawabannya D ya, 300.000. Mohon maaf kalau untuk penjelasannya, karena ini langsung saya tulis, jadi rekan-rekan bisa lihat
pahami, oh alurnya dapatnya seperti ini. Seperti itu ya. Next, sopir mobil sedan ingin memarkir mobilnya tepat 3 meter di depan mobil truk yang mula-mula berjarak 10 meter dari kedudukan sedan. Berapa usaha yang dilakukan oleh mobil sedan? Ingat kalau usaha ya, biasanya kalau usaha itu selalu disertai dengan joule ya. Usaha itu adalah hasil kali gaya dengan perpindahannya ya. Jadi untuk gaya F itu selalu 50 N itu Newton ya. Jadi kita cari dulu untuk posisi awal mobil sedan itu kan terhadap truk itu kan 10 meter. Kemudian posisi akhir mobil sedannya terhadap truk itu 3 meter ya. Kita cari dulu yang ditanyakan, usaha yang dilakukan oleh mobil sedan. Jadi yang pertama hitung perpindahan mobilnya sedan. Jadi perpindahan yang dilakukan oleh mobil sedan itu adalah selisih posisi awal dan posisi akhir. Jadi perpindahannya 10 meter dikurangi 3 meter sama dengan 7 meter. Nah, berikutnya kita ingat rumus untuk mencari apa? Usaha ya, W sama dengan F kali S ya. Seperti itu. Nah, untuk keterangannya W itu usaha, satuannya joule ya, sedangkan F itu gaya Newton, sedangkan S itu perpindahan atau meter ya. Berikutnya kita tinggal masukkan data. Kalau kalian sudah hafal rumusnya akan lebih mudah ya. Tinggal 50 dikali 7 hasilnya 350. Sebenarnya mudah kalau rekan-rekan paham. Cuma kadang terkait kita pada saat tes itu kebanyakan sudah grogi dan tidak fokus. Makanya hal yang mudah saja kadang bisa lupa seperti itu ya kalau tidak diulang-ulang. Lanjut berikutnya, di sini Ali memerlukan 10 buku yang terdiri dari buku matematika dan buku IPA. Harga setiap buku matematika itu 5.000 dan setiap buku IPA itu 6.000. Bila Ali membayar 10 buku dengan harga 54.000, maka buku matematika yang diperoleh Ali berapa? Ingat, yang ditanyakan itu buku matematikanya yang diperoleh Ali ya, dari membayar sebesar 54.000 tadi ya. Ini untuk pilihannya, jadi langsung kita jawab saja. Misalkan ya, X itu buku matematika dan Y itu buku IPA. Nah, kita jumlahkan dulu, X ditambah Y itu tadi jumlahnya 10 ya. Ali dapatnya kan 10, cuma tidak tahu buku matematikanya berapa. Nah, kita masukkan ya. Jadi 50.000 X nih ya, ditambah 6.000 Y, seperti itu. Kemudian hasilnya ini 5.000 ya, maaf ya, 54.000 ya. Kemudian kalau kita urutkan, kita kalikan dulu yang atas ini kalikan 6.000, jadi biar ada koneksinya itu 6.000 X ya, 6.000 dikali X, 6.000 X ditambah 6.000 kali Y, 6.000 Y sama dengan 60.000 ya. Kemudian yang bawah dikalikan 1 tetap, itu bukan 50.000 ya, maaf, tapi 5.000. Kemudian kita kurangi ya, kita kurangi hasilnya 6.000 kurangi 5.000 itu 1.000 X. Nah, dapatnya X dari mana? Ya, 6.000 dibagi 1.000 sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah A ya. 6 buku matematika punya Ali. Kemudian ada soal ini yang terkait hitungan. Budi akan membuat ember tanpa tutup berbentuk tabung terbuat dari seng dengan tinggi 12 desimeter. Jika ember menampung air 1848, maka bahan seng yang diperlukan adalah, jika menemui soal seperti ini masih ingat kita menggunakan apa? Ya, langkah pertama kita tentukan dulu jari-jarinya ya. Itu ada bentuk tabung. Ya, kemudian kita harus masukkan juga rumus ya. Jadi rumus volume tabung itu V sama dengan pi R kuadrat kali T. Tinggal kita masukkan volumenya 1848. Kita pakai
22/7 ya, yang mendekati saja ya. Sebenarnya pakai 13,4 bisa ya, tapi kita pakai ini karena ruas jari-jarinya ya itu kan 12 ya. Jadi tinggal dikalikan untuk jari-jarinya, dicari dulu. Nah, untuk penjumlahannya kita masukkan dulu, karena ini dibagi ruas R kuadrat pindah ke ruas kiri sama dengan 1848 dibagi 22/7 dikali 12. Untuk hitungannya kita balik saja, 7/22 dikali 1/12 ya. Kita buat dalam bentuk pecahan ya, biar lebih mudah ya. Tinggal R kuadrat hasilnya 49, R sama dengan akar 49. Akar 49 itu 7 desimeter. Di pembahasan saya itu sudah ada sebenarnya untuk kunci-kunci penghafalan, salah satunya dalam bentuk akar ya. Tinggal rekan-rekan bisa pelajari. Nah, berikutnya langkah yang kedua, kita menentukan luas sengnya ya. Luas tabung itu pi R dikali R tambah 2T ya. T itu tingginya ya. Kita anggap diameternya kan 12. Langsung kita masukkan aja 22/7 dikali 7 diameternya ya. Ditambah dikali 7 tambah 2 dikali 12. Hasilnya seperti itu, 22 7 ditambah 24 ya, hasilnya 31 dikali 22 ya, hasilnya 682 desimeter ya persegi ya, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang D. Kemudian kebun Pak Andi berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 15 meter dan lebar 10 meter yang akan dipagari. Bila biaya pemagari itu setiap meternya 1.850.000, maka biaya memagarinya sebidang tanah seluruhnya berapa? Nah, itu ya. Kita opsinya seperti ini, kemarin berdasarkan pengembangan dan pengingat-ingat ya. Mudah-mudahan yang penting caranya rekan-rekan paham ya. Kita kunci dulu jawabannya A ya. Untuk penjelasannya, sebenarnya kalau soal seperti ini mudah ya. Kita tinggal cari dulu ya, rumusnya di 2P tambah L ya, sama dengan, langsung kita masukkan saja. Ya, ingat yang ditanyakan kan seluruh bidang tanah ya. Artinya kan semuanya 2 panjang, sebenarnya 2 kali 2 PL ya. Kita masukkan saja, panjangnya 15, lebarnya 10. Tinggal kita kalikan, kita jumlahkan, kita kalikan. Nah, tinggal dikalikan berapa? Untuk setiap meternya 1.850 ya. Jadi jawabannya 92.500 seperti itu ya. Kemudian ini berikut ini Pak ya. Berikut ini yang termasuk dalam gejala alam abiotik yang dipengaruhi oleh gejala alam biotik seperti batuan yang ditumbuhi lumut adalah titik-titik. Ini metamorfosis, fotosintesis, pelapukan, pernafasan. Jawabannya itu C ya, pelapukan. Untuk penjelasannya itu biotik itu suatu komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Sedangkan abiotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas benda-benda mati, namun memberikan pengaruh dan manfaat dalam kehidupan manusia maupun makhluk hidup lain. Seperti contoh abiotik air, udara, tanah, sinar matahari. Tanpa itu makhluk hidup juga tidak akan bisa hidup. Coba kita bahas dulu. Metamorfosis itu dari biotik dipengaruhi abiotik. Ya, tumbuhan dipengaruhi oleh apa? Tanah, sinar matahari, air kan seperti itu. Kemudian fotosintesis. Fotosintesis itu biotik dipengaruhi abiotik ya, prosesnya. Jadi fotosintesis tanpa adanya air, tanpa adanya sinar matahari juga tidak akan bisa melaksanakan proses fotosintesis tumbuhan. Kalau pelapukan jelas ya, abiotik dipengaruhi biotik. Artinya benda mati yaitu di batuan tadi
Dipengaruhi biotik. Biotiknya apa? Lumut, ya. Jadi lumut nempel di batu, lama-lama batu itu juga akan rapuh seperti itu ya, akan mengalami pelapukan. Kemudian pernafasan. Pernafasan kira-kira ya, biotik dipengaruhi abiotik ya. Jadi makhluk hidup dipengaruhi oleh benda-benda atau yang ada di sekitarnya seperti udara ya. Tanpa udara kan kita tidak bisa bernafas seperti itu. Next, berikutnya ini ada lagi 1 kilo es batu pada sebuah ember lama-kelamaan akan mengalami pencairan seluruhnya. Perubahan yang terjadi pada es batu adalah perubahan titik-titik. Wujud, bentuk, suhu, warna. Jelas ya. Wujud. Kenapa kok wujud? Ya, jadi dari es batu kan mencair ya. Dari benda padat ke cair. Ya, artinya ada perubahan wujud ya. Jadi perubahan wujud benda itu dapat berupa mencair, menguap, menyublim, mengkristal, mengembun, dan membeku. Itu untuk contoh semuanya. Dari berbagai perubahan wujud benda tersebut dapat terjadi karena benda menerima kalor atau melepas kalor. Artinya seperti itu ya. Jadi kalau menerima kalor atau melepas kalor itu pasti mengalami perubahan wujud. Next, ini ada hukum tata surya ya, yang menyatakan bahwa setiap planet bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan berbentuk elips, berbunyi hukum Kepler ya ini ya. 1, 2, 3, 4. Ya, jawabannya adalah Kepler 1. Ada yang sudah hafal hukumnya? Ya, kita bahas. Bunyi hukum tata surya di hukum Keplernya itu yang pertama, setiap planet bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan berbentuk elips. Ingat rotasi ya. Kemudian yang Kepler 2, setiap planet bergerak sedemikian hingga suatu garis khayal yang ditarik dari matahari ke planet tersebut yang mencakup daerah dengan luas yang sama dalam waktu yang sama. Kemudian yang Kepler ketiga, kuadrat periode planet mengitari matahari sebanding dengan pangkat 3 rata-rata planet dari matahari menjelaskan revolusi setiap planet. Seperti itu ya. Membahas terkait planet ini sekedar tambahan ya, baru ingat jadi tidak saya masukkan. Mengapa Venus itu apa? Ada yang ingat soalnya? Jadi mengapa Venus itu mengalami rotasi yang berlawanan arah, searah dari jam seperti itu. Jadi diceritakan dulu itu Venus itu awalnya normal, satelitnya itu ada satelit alami. Tapi setelah adanya tabrakan benturan dari benda asing, benda luar angkasa seperti komet dan benturan itu akhirnya dia berputar atau berbalik arah seperti itu ya. Cerita singkatnya seperti itu. Untuk penjelasannya saya agak lupa ya. Intinya seperti itu ya. Lanjut. Berikut ini yang termasuk manfaat biji bauxit ya. Ini juga keluar kemarin ya. Bauxit itu untuk apa? Untuk bauxit ya, jawabannya itu sebagai bahan baku dalam pembuatan badan pesawat dan alat rumah tangga. Kalau biji bauxit itu kita jelaskan ya. Bauxit itu merupakan biji utama dari aluminium yang terdiri dari hidrous aluminium oksida dan aluminium hidroksida. Sedangkan bauxit itu sendiri dimanfaatkan untuk bahan baku dalam pembuatan besi, bahan dasar pembuatan keramik, dan bahan dasar pembuatan tin pada makanan ataupun minuman seperti itu. Ya, diingatkan untuk biji bauxitnya. Lanjut, kemarin ada lagi penilaian ya. Sebenarnya kemarin juga banyak, tapi tidak sempat saya tuliskan ya terkait dari rekan-rekan yang sudah tes SKB. Ini seorang guru SD pada mata pelajaran IPA ingin menilai siswa dalam ujian praktek. Nah, kalau ujian praktek itu kira-kira apa ya? Prinsip penilaian apa yang digunakan guru tersebut? Terpadu, menyeluruh, akuntabel, sistematis. Yang ditanyakan itu prinsip loh ya. Prinsip penilaiannya. Bukan bentuk penilaian ya, beda.
Jadi jawabannya terpadu. Jadi terpadu itu penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen kegiatan pembelajaran. Dalam hal ini, hasil penilaian benar-benar dijadikan dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran yang diselenggarakan oleh peserta didik. Jika hasil penilaian menunjukkan banyak peserta didik yang gagal, sementara instrumen yang digunakan sudah memenuhi syarat secara kualitatif, berarti proses pembelajaran kurang baik. Dalam hal demikian, pendidik harus memperbaiki rencana dan pelaksanaan pembelajarannya ya, memperbaiki RPP-nya seperti itu ya, atau paper plan. Kemudian ini kalau menyeluruh itu biasanya digunakan ada ujian tulis maupun praktek, ada tulis itu menyeluruh ya. Kalau akuntabel itu dapat dipercaya ya, sedangkan sistematis itu runtut urut sesuai sintaks atau tupoksi dari prinsip penilaiannya itu sendiri dari pembelajarannya. Oke, lanjut. Seorang guru melakukan pembelajaran tentang perubahan wujud benda dan melakukan penilaian praktek dan menulis. Nah, ini barusan saya bahas tadi. Dalam hal ini guru termasuk melakukan prinsip penilaian apa? Ya, benar. Jawabannya adalah apa? Menyeluruh ya. Oke, saya jelaskan dulu. Untuk menyeluruh itu berarti penilaian mencakup semua aspek, baik psikomotor, kognitif, dan afektif. Kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Oleh karena itu, penilaian bukan semata-mata untuk menilai prestasi peserta didik, melainkan harus mencakup semua aspek hasil belajar untuk tujuan bimbingan dan pembinaan. Kalau sahih apa? Sahih itu valid ibaratnya ya, sesuai dengan apa yang diukurnya. Kalau ngukur baju ya pakai meteran baju, bukan pakai penggaris, seperti itu. Mengukur jalan ya masa pakai penggaris. Jadi itu salah satunya sahih ya. Untuk adil itu misalkan ya sama, tidak, walaupun ibaratnya siswa itu tetangga kita, tapi kalau memang dia tidak bisa ya dikasih nilai sesuai dengan kapasitasnya. Begitupun juga sebaliknya, yaitu adil sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Sedangkan terpadu tadi ya, untuk keterpaduan dari penilaian tersebut untuk menyeluruh ini ya. Kemudian ada lagi ini, Bu Santi mengambil keputusan dengan cara pengambilan nilai berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat dan menjelaskan aspek-aspek yang akan dinilai. Dalam hal ini guru menerapkan prinsip penilaian titik-titik. Sahih, terbuka, subjektif, objektif. Jawabannya itu B, terbuka. Kenapa? Ingat, ciri prinsip penilaian terbuka salah satunya yakni orang lain berhak mengetahui kriteria penilaian dalam evaluasi sehingga evaluasi tidak bersifat rahasia. Jadi contoh halnya misalkan pada tahun ajaran baru ya, seorang guru IPA itu menerangkan tentang kesepakatan pemberian nilai dengan bobot masing-masing, misalkan 20% tugas mandiri, 20% tugas kelompok, PTS 25%, dan penilaian akhir semester atau PAS 35%. Jadi itu merupakan prinsip keterbukaan ya. Ingat, konsepnya itu kesepakatan dan penjelasannya jelas antara penilaiannya seperti ini. Dari ibaratnya itu kalau kita kuliah itu ada kontrak kuliah itu ya. Seperti itu. Kemudian ini ada lagi, peserta didik yang telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku perkembangan moral pada tahap pasca konvensional, kognitif, prakonvensional. Ya, jawabannya itu pasca konvensional ya. Jadi tahapan perkembangan menurut Kohlberg itu ada 3. Yang pertama prakonvensional, ini bolak-balik keluar ya. Kalau dipahami lebih dalam pasti paham nanti ya. Prakonvensional itu usia 4-9 tahun, penilaian pada moralitas dari suatu tindakan fisik secara langsung ya.
Kalau konvensional itu usia 10 sampai 15 tahun. Jadi prinsipnya pada penilaian moralitas membandingkan pada pandangan dan harapan masyarakat. Sedangkan yang ketiga itu pasca konvensional. Jadi internalisasi usia 16 tahun ke atas ya. Internalisasi perkembangan secara utuh dan penilaian moral sudah tidak lagi tergantung pada orang lain karena sudah penentuan penilaiannya diri sendiri ya. Seperti itu. Lanjut. Ini kemarin juga keluar juga ya. Pada bagian sumbangan rel atau sambungan ya ini. Pada sambungan rel kereta api sengaja diberikan celah. Hal tersebut bertujuan untuk titik-titik ya. Kurang lebih pertanyaannya seperti ini karena agak lupa juga yang nulis. Opsinya A, pada siang hari rel tidak bengkok saat kereta api melintas. B, pada malam hari rel tidak bengkok saat kereta api melintas. Rel akan tetap lurus pada saat malam hari. D, rel tidak memanjang saat siang hari. E, rel tidak memendek pada siang hari. Ayo, mana kira-kira? Ya, jawabannya adalah A ya. Pada siang hari itu rel tidak bengkok saat kereta api melintas. Jadi penjelasannya agar rel memiliki ruang untuk memuai di siang hari itu bertujuan agar rel tidak bengkok. Karena pada siang hari itu sinar matahari menyebabkan besi rel kereta memuai ya, melar istilahnya, sehingga memerlukan tempat untuk menjadi panjang. Dengan dibuat renggang maka akibat pemuaian tidak menyebabkan rel bengkok ya. Jadi kalau besinya memuai kan biasanya tambah panjang. Kalau tidak dikasih ruang maka ya bengkok ya, keras ketemu keras bengkok nanti ya. Lanjut, pada bagian tata surya yang termasuk planet terestrial. Nah, ini rekan-rekan kalau bisa diingat untuk istilahnya ya. Sebenarnya terestrial itu ingat planet dalam, planet luar ya. Tapi saking aja istilahnya terestrial itu dibuat istilah keilmuannya ya. Jadi ini pilihannya rekan-rekan pilih sendiri yang termasuk planet terestrial. Ya benar ya, jawabannya apa? A, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Ya, jadi kelompok yang membentuk planet terestrial itu dekat dengan matahari atau pusat tata surya. Seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars itu termasuk membentuk planet terestrial ya. Seperti halnya Bumi, semua planet lain dalam kelompok ini memiliki dasar yang kuat dan permukaan planet-planet ini terdiri dari silikat dan logam lainnya. Seperti itu ya, diingat-ingat. Eman kalau istilahnya sudah tahu, tapi terestrial itu apa gitu ya. Seperti itu ya. Ibaratnya ya planet dalam, planet luar, seperti itu. Lanjut. Genangan pada minyak tanah di atas air tampak menimbulkan warna yang colok ya, yang mencolok pada tanah. Peristiwa tersebut merupakan contoh dari titik-titik dispersi, difraksi, polarisasi, interferensi, pemantulan. Ini sifat prinsip pemantulan ya, sifat cahaya ya. Jawabannya apa yang tepat? D ya, interferensi. Oke, tak bahas. Gambarnya seperti ini. Jadi interferensi cahaya itu merupakan penjumlahan superposisi dua gelombang cahaya atau lebih yang dapat menimbulkan terbentuknya gelombang lain. Interferensi cahaya itu pada celah ganda terjadi karena adanya beda fase cahaya dari cahaya yang melalui kedua celah tersebut. Ketika sebuah sumber cahaya yang sama persis frekuensi dan panjang gelombangnya melewati dua buah celah, maka akan terjadi superposisi yang menyebabkan munculnya garis-garis gelap dan terang pada layar. Misalkan ini kalau tumpahan minyak ya. Interferensi itu juga terjadi pada ini, gelembung sabun ya. Gelembungnya SpongeBob itu juga yang berwarna itu, nah itu juga termasuk peristiwa interferensi. Ya, kalau pemantulan itu seperti halnya kita masukkan pensil di dalam gelas yang berisi air. Nah, itu pemantulan. Kalau polarisasi itu karena kebeku ya, ada suhu rendah. Dispersi, difraksi itu enggak ada kalau enggak salah. Ini banyak kadang yang menjebak, tapi soalnya kurang lebih seperti ini ya. Diingat-ingat saja dan dicari referensinya ya.
Kemudian ada lagi ini, beberapa menit setelah dikupas dan dibiarkan pada udara bebas, sebuah apel berubah warna menjadi kecoklatan. Perubahan yang terjadi pada apel adalah perubahan titik-titik. Perubahan apa kira-kira? Secara tidak langsung kalau mikirnya kita cepat, tidak teliti, itu lebih kepada apa? Bentuk. Ya, bentuk atau wujud itu hampir sama sebenarnya. Tapi sebenarnya bukan, tapi apa? Jelas loh itu. Warna, ya. Jangan terkecoh. Kadang kalau kita lihat, nah ini perubahan kimia ini sepertinya dari bentuknya kan dari putih habis kita gigit kok menjadi kecoklatan. Nah, terus baunya juga nggak enak juga. Nah, seperti itu. Padahal yang jelas itu warna ya. Jelas sekali. Kemudian di PKN juga ada dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pasal yang mengatur kebebasan setiap penduduk bebas memilih agama dan negara, menjamin memeluk agama ya. Pada pasal berapa kira-kira? Ini pasal ini pasti keluar ini. Nah, ini nih. Dia masih ingat? Ya, jawabannya adalah B ya, pasal 29 ayat 2. Jadi yang pasal 29 ayat 2 itu peran negara untuk itu dinyatakan ya, yakni negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama. Kita bahas dulu. Kalau yang pasal 30 ayat 1 ini tidak saya tulis, jadi jenengan mirangkan mawon. Jadi didengarkan saja 30 ayat 1, pasal 30 ayat 1 itu terkait setiap orang atau warga negara itu bisa wajib ya, berhak dan wajib ikut serta dalam usaha apa? Menjaga keamanan dan keamanan negara ya. Istilahnya hankam ya, ikut. Kalau untuk yang pasal 29 ayat 1 itu tentang negara itu berdasarkan apa? Berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, itu sila pertama ya. Ya, jadi negara itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa untuk yang pasal 29 ayat 1. Kemudian yang 28 ayat 1, pasal 28 ayat 1 itu tentang hak untuk hidup. Itu biasanya ini dikonversi anak ya, di UNICEF PBB itu juga diintegrasikan, diturunkannya melalui pasal ini ya. Kemudian yang pasal 27 ayat 3 itu tentang bela negara. Bedanya apa dengan pasal 30 ayat 1? Kalau pasal 30 ayat 1 itu tiap-tiap warga negara itu berhak dan wajib ya ikut serta dalam usaha ya, dalam usaha untuk mengamankan ketahanan dan keamanan ya. Sedangkan kalau pasal 27 ayat 3 itu wajib untuk melaksanakan bela negara, seperti itu ya. Kalau intinya pasal 30 ayat 1 itu hankam. Kalau yang 27 ayat 3 itu bela negara ya, seperti itu. Lanjut, pada saat selesai hujan turun pada daerah perbukitan muncul pemantulan cahaya yang dikenal dengan pelangi. Peristiwa tersebut merupakan efek dari sinar gelombang cahaya titik-titik. Dispersi, difraksi, polarisasi, pemantulan, interferensi. Ini sama kayak tadi ya, tapi beda konteks, ingat. Soalnya saya juga sudah beda ya. Jawabannya apa yang tepat kira-kira? A ya, dispersi. Dispersi itu apa? Nih tak jelaskan. Dispersi itu merupakan pembiasan ya cahaya putih atau cahaya polikromatik menjadi komponen yaitu cahaya monokromatik. Jadi dispersi akan terjadi saat cahaya putih melewati medan pembias. Kita dapat mengamati sifat cahaya ini dengan menggunakan prisma sebagai medan pembias. Pada prisma, cahaya yang masuk akan mengalami pembiasan 2 kali, yakni saat masuk ke prisma dan saat keluar ke prisma. Gambarnya seperti itu, ada cahaya putih, ada prisma, dipantulkan, akhirnya membentuk magiku hibiniu. Ya, merah, kuning, hijau, ya,
biru ungu di langit yang biru ya, diagram dispersi cahaya seperti itu ya. Itu ya, itu tadi beberapa FR atau soal yang sempat saya tulis ya. Jadi mohon maaf memang kalau memang kurang lengkap dan penjelasan saya kurang dipahami, tapi saya harapkan rekan-rekan paham lah dan bermanfaat untuk pembelajaran, menambahkan referensi ya. Saya doakan untuk rekan-rekan bisa maksimal dan berhasil untuk tesnya. Ingat, kalau kita sudah berusaha dan berdoa ya tinggal diserahkan ke Sang Pencipta ya, karena kita punya agama. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.